Selamat pagi, dini hari. Oh, bukan dini hari, ini sudah jam 5 ya. Jam 5 lebih 8. Tanggal Minggu 8 Maret. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ridwan. Ibu Ridwan di Riau. Oke. Bapak Prabu Bayu Wirawan, saya seorang dosen di salah satu universitas swasta di Pekanbaru. Ya, saya senang dengan dunia mind programming. Ya, saya juga sering menjadi pembicara tentang hipnoterapi dan hipnotis serta pemrograman pikiran. Namun sekalipun saya seorang pembicara seminar dan praktisi, saya tetap masih bingung. Maka saya senang bertemu dengan Pak Bayu di grup ini. Ya, karena sepertinya Pak Prabu Bayu seorang yang merajai dunia, beberapa dunia. Ya, terima kasih. Terutama dunia pikiran, kekuatan pikiran bawah sadar dan spiritual. Maka saya akan punya pertanyaan seperti ini. Mengapa banyak orang mempraktekkan buku The Secret, Rhonda Byrne, Rob Proctor, penulisnya, dan mengapa banyak orang mempraktekkan buku The Secret, Law of Attraction, persis tetapi susah menjadi kenyataan. Banyak justru yang terjadi sebaliknya. Ya, terus mohon detail penjelasannya agar saya juga bisa memberikan ilmu yang diberikan oleh Bapak Prabu Bayu Wirawan kepada mahasiswa-mahasiswi saya dan khalayak umum dalam seminar-seminar saya. Oke, terima kasih Ibu Ridwan. Di mana tadi? Di Riau itu bukan baru. Oh, saya pernah ke sana. Saya sampai ke Siak, Bangka Belitung. Di Riau itu tanahnya datar, banyak sekali gambut, panas di sana, bawahnya minyak, Saya perjalanan dari Padang hampir Riau lewat Kelok 9 sampai di sana saya di Gedung Kesenian Riau juga foto-foto konser jazz di Riau. Gedung keseniannya bagus sekali, gedung konsernya. Oke, kembali ke pertanyaan Ibu Ridwan, bagus sekali pertanyaannya. Juga bagi semua yang ada di grup dan di Facebook dan di YouTube seluruhnya. Pertanyaan Ibu Ridwan ini mewakili apa yang sesungguhnya banyak orang bingung. Baiklah, saya mulai. Begini, sekarang pikiran bawah sadar itu tidak pernah berhenti, Makanya dia terus-menerus berputar. Saya hanya bisa memberikan sebuah gambaran bahwa Anda mengerti tentang mesin, Kalau Anda tahu mesin motor atau mobil, dia itu
as mesinnya itu terus menerus berputar, tidak stop. Begitu Anda nyalakan mesin itu berputar terus gitu. Kenapa dia tidak jalan? Ya karena Anda belum menghubungkan putaran utama mesin itu dengan Versnelling 1 ya, atau gardan 1 ya. Dengan menghubungkan gear atau putaran roda itu, maka dia akan menggetarkan atau memutar roda ban. Maka Anda senggolkan ya ke putaran utama mesin itu. Dengan Anda senggolkan, Anda ikutkan gear itu, maka Versnelling 1, maka motor itu, mobil itu berjalan. Habis itu Anda senggolkan lagi gear kedua yang agak besar lagi ya, sampai gear ke 5 ya, atau Versnelling 5. Sama gitu. Jadi putarannya tetap, tapi yang berubah adalah gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Jadi pikiran bawah sadar itu yang pikiran kekal, pikiran terus-menerus, nggak pernah berhenti. Anda tidur dia berjalan, Anda bangun dia berjalan, masih terus saja sampai kapanpun. Itu pikiran bawah sadar, muter terus ya, jalan terus. Kalau air itu, air sungainya mengalir terus, Anda di situ saja dia mengalir terus. Nah itu makanya hukum pikiran bawah sadar itu sifatnya present, sekarang. Anda berdiri di sebuah pinggir sungai, sungai itu mengalir terus ke samudra ya. Asosiasi dari Anda berdiri itu ya sekarang Anda berdiri, pikiran bawah sadar Anda adalah arus sungai yang berjalan terus menerus sampai ke laut. Anda kasih di situ tinta warna merah, sekarang air sungai itu akan berwarna tinta warna merah sampai akhirnya ke samudra, samudranya menjadi tinta warna merah. Ya, jadi air sungai itu adalah pikiran bawah sadar yang mengalir terus. Samudra itu adalah realita Anda, kenyataan Anda. Maka sekarang Anda berdiri itu adalah pemrograman sekarang, ya sekarang. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak mengerti nanti, tapi sekarang. Karena sifatnya dia mengalir ya. Karena sifatnya mengalir terus-menerus berjalan, maka Anda tidak perlu jalan-jalan, Anda diam saja di tempat itu, Anda kasih saja tinta, tuangkan saja di situ tinta berwarna kuning misalnya, ya maka dia akan, sungainya berwarna kuning. Pikiran bawah sadar Anda itu menjalankan kuning menuju ke samudra. Nah samudra itu menjadi berwarna kuning, realita Anda. Sederhana kan? Jadi sebenarnya hukum tarik menarik itu seperti itu saja. Ya, ingat asosiasinya seperti Anda sedang berdiri di pinggir sungai. Sekarang Anda berdiri di pinggir sungai. Sekali lagi, detik ini sekarang Anda sedang berdiri di pinggir sungai adalah detik ini kesadaran Anda sekarang, tetapi yang berjalan adalah pikiran bawah sadar Anda mengalir terus seperti air sungai tak berkesudahan, terus menerus mengalir air sungainya. Maka cara Anda tidak perlu repot-repot, santai saja duduk dan tidur-tiduran di tempat Anda di pinggir sungai. Lalu Anda kasih program, yaitu kasih warna ya. Air sungai itu Anda kasih tinta warna hitam, misalnya begitu, maka air sungainya menjadi berwarna hitam. Maka air sungai itu mengalir sampai ke samudra, samudra itu menjadi hitam. Samudra adalah realita kejadian yang Anda alami atau PRONE. Pron. Nah, pron adalah sebuah kejadian yang dominan ya, Anda mengalami kejadian dalam alam nyata. Maka ketika Anda bertanya, kenapa kok saya tidak berhasil, kehidupan saya berwarna merah gitu misalnya gitu. Ya kapan Anda memberikan warna merah kepada sungai di depan Anda itu, yaitu pikiran bawah sadar Anda. Gitu. Makanya semua samudra atau kehidupan Anda
menjadi apa yang Anda inginkan tergantung Anda memberikan pemrograman atau memberi warna pada pikiran bawah sadar Anda, pada sungai yang Anda miliki di depan Anda itu, di pikiran bawah sadar Anda itu. Bisa paham ya, sesederhana itu hubungan Anda berdiri di sungai, ya, di pinggir sungai, lalu Anda memberikan warna kepada sungai itu. Sungai itu lalu membawa warna Anda menuju ke samudra realita Anda. Oke, di situ ya. Maka samudra itu akan menarik orang-orang pergi ke pantai, kan gitu. Udah, kita berenang warna merah. Menarik orang-orang yang suka dengan warna merah, menarik orang-orang yang suka dengan warna kuning. Ayo kita pergi ke pantai kuning. Ya. Orang-orang senang pergi ke pantai kuning. Artinya setelah Anda memberi warna pada sungai itu, ya katakan sekarang Anda memberi warna hijau, ya. Anda sekarang sedang membuat program pikiran bawah sadar Anda membuat sungai kepribadian Anda, diri Anda menjadi hijau. Maka sungai tersebut berwarna hijau, kan begitu? Sungai itu membawa warna hijau Anda menuju ke samudra realita. Maka samudra realita Anda menjadi hijau. Oke, bisa paham? Nah, setelah samudra menjadi hijau, dia akan menarik semua orang yang ingin menikmati hijau, kan begitu? Maka orang berbondong-bondong pergi ke pantai untuk menikmati samudra hijau. Bisa paham ya? Luas kan samudra hijau? Tidak ada batas wilayah kan? Samudra kan gitu. Jadi orang suka dengan hijau yang Anda ciptakan terus menerus. Bisa paham ya? Nah, gitu. Logika ini bisa juga asosiasinya sama seperti teh celup. Ketika air di dalam gelas Anda hanya air panas putih saja, bening, tidak ada apa-apa, ya tidak akan berarti kehidupan realita Anda. Air putih merupakan wakil daripada realita Anda. Sampai Anda memprogram air itu menjadi teh celup sariwangi misalnya. Lalu Anda memberi gula 1 sendok teh. Nah, maka jadilah realita Anda sebuah realita kehidupan teh sariwangi manis, kan gitu? Nah, kehidupan Anda manis. Tapi kehidupan Anda tawar, ya bisa saja, gampang. Tergantung Anda maunya apa, memprogram pikiran bawah sadar Anda. Sekarang sudah ada kehidupan ini namanya air bening, panas, hangat. Sekarang Anda kasih, saya nggak suka kehidupan saya berprofesi atau menjadi manusia sariwangi. Ya. Saya maunya saya ini manusia teh gopek atau manusia teh tongji. Saya itu maunya saya berprofesi menjadi teh poci. Ya silahkan kasih teh poci. Saya tidak mau manis kehidupan saya maunya kehidupan saya tawar. Misalnya begitu, kalau Anda memprogram bawah sadar Anda, maka jangan pernah mencelupkan gula ke dalam, memasukkan gula ke dalam gelas yang sudah berisi air panas, air hangat tadi. Kalau Anda ingin tawar ya, kalau Anda ingin bermerek teh poci, ya masukin teh poci. Ya, apakah Anda mau teh poci dengan daun tehnya, ataupun daun teh yang sudah disaring, ataupun teh celup, itu sudah semua adalah pilihan ya, keinginan Anda sendiri gitu. Anda membuat teh poci tawar, atau teh gopek tawar, atau teh tongji tawar, atau teh sariwangi tawar, baik itu yang celup ataupun yang daun, semua adalah pilihan Anda. Anda juga ingin memasukkan dia gula manis ataupun garam, ya, oralit jadi oralit, teh poci oralit karena garam bukan gula ya. Jadi semua itu dimulai dari Anda mendeklarasikan diri ya
memproklamasikan diri, saya menjadi apa gitu. Be, ya. Be itu saya menjadi apa? Being. Human being, ya. Being, Anda B-E-I-N-G, being. Saya menjadi. Be itu menjadi, being. Saya menjadi apa? Saya memilih menjadi apa? I choose being, ya. Saya memilih diri saya menjadi apa. Nah, setelah Anda memilih menjadi apa, ya, maka Anda akan menarik apa gitu. Jadi kalimatnya nanti akan menjadi begini. Kalimat suksesnya akan begini. Saya memilih menjadi titik-titik, maka saya menarik titik-titik, maka saya menjadi titik-titik. Nah, kan kelihatan sudah, ya. Coba sekali lagi. Choose being, atau saya memilih saya menjadi titik-titik, maka saya akan menarik, ya, titik-titik, atau saya pasti menarik titik-titik, maka saya menjadi titik-titik. Choose being, ya. Misalnya sekarang saya memilih diri saya, ya, lihat itu logika teh celup atau bikin kopi atau terserah, pokoknya ada sebuah realita yang harus Anda warnai, bikin rasa, membuat rasa dalam hidup, ya, berfungsi sebagai, kalau air panas sudah berfungsi, ya silakan, itu juga sebuah fungsi, ya. Tapi ternyata air panas itu Anda ingin teh, Anda ingin jamu, bikin jamu, Anda ingin bikin kopi, ya, silakan. Karena itu choose being, Anda memilih untuk menjadi apa air panas itu. Kehidupan ini biasa saja, seperti udara yang apa adanya, seperti air yang apa adanya gitu. Di bumi ini ya apa adanya gitu, sehingga Anda ingin memilih Anda menjadi apa, kan begitu. Jadi adalah pencipta rasa di dunia ini, pencipta warna. Tadi logika apa? Air sungai, Anda pencipta warna. Anda bikin air sungai Anda berwarna hijau, maka samudera pasti akan berwarna hijau, karena air sungai Anda terus-menerus Anda memberi warna hijau terus-menerus, sehingga muaranya menuju samudera dan laut itu menjadi samudera hijau. Dan orang-orang yang senang dengan hijau akan pergi bertamasya ke pantai hijau. Ya, pantai hijau Anda. Sama, Anda bikin teh, ya. Orang yang suka teh suka dengan Anda. Siapa mau teh? Tapi ada juga selera yang lain. Saya suka teh gopek. Oh, saya kurang suka teh gopek. Saya sukanya teh sariwangi. Oh, saya lebih suka teh tongji karena dia lebih alamiah, segar. Misalnya seperti itu, ya. Jadi sekalipun sama-sama teh, tapi belum tentu Anda menarik orang yang suka dengan teh merek Anda, ya. Jadi kalau Anda mau menarik orang, ya harus sama seleranya, harus sama auditornya, cara ngomongnya harus sama, logatnya sama, kan begitu. Visual, imajinasinya sama, bayangan visionernya sama, ya. Bayangan tentang masa depannya sama. Vision AVKK, gerak-gerik Anda, tindakan Anda, ya, perilaku Anda sama dengan orang, ya. Maka orang yang tertarik dengan Anda adalah orang-orang yang memiliki kinetik yang sama. Estetika, estetis, emosi atau esteem. Orang-orang yang tertarik dengan sama, orang-orang yang sama warna hijau dengan Anda, yang sama emosinya dengan Anda, yang sama ingin berbagi perasaan dengan Anda, ya. Jadi apapun yang Anda ciptakan akan menarik yang sama dengan Anda, yang seharmoni dengan Anda, baik warna, ya, ataupun rasa. Dalam hal ini pikiran bawah sadar, yaitu AVKE, positif,
plus hukum pikiran bawah sadar. AVKE auditori. Auditori itu cara berbicaranya audio, cara mendengar, selera mendengarnya sama, ya, cara intonasinya, cara memilih kalimat-kalimatnya, ya, yang suka dengan Anda yaitu akan tertarik dengan auditori Anda, auditori audio, auditori, terus visual, apa yang Anda gambarkan, ya, apa selera visual Anda, apa imajinasi yang Anda ceritakan kepada Anda, kepada orang lain, ya, apa gambaran mental atau gambaran masa depan ataupun visioner yang ditawarkan kepada orang lain sama. Banyak perceraian terjadi karena mereka waktu awal mulanya sama visinya, ya, sama suami istri sama. Saya ingin hidup bersamamu, ya. Aku akan setia sampai mati. Karena tahu misalnya suaminya suka dengan musik jazz, misalnya setia sampai mati istrinya. Ternyata di tengah jalan musik jazz tidak bisa menghasilkan uang, akhirnya visinya berbeda. Akhirnya istrinya berselingkuh dengan orang Pakistan, misalnya seperti itu. Karena bisa menjanjikan tipu muslihat dari Pakistan lewat WA, misalnya seperti itu. Akhirnya terjadilah persingkuhan. Akhirnya suaminya diceraikan gara-gara jazz tidak laku di Indonesia, seperti itu misalnya. Jadi awal mulanya memiliki visioner yang sama, tetapi di tengah jalan langsung bubar karena visinya sudah tidak lagi bisa sama-sama mempertahankan kesamaan harmoni. Sama-sama naik kereta mau menuju Surabaya, ya, berdua ini suami istri. Sampai di Cirebon tiba-tiba yang istrinya minta mau belok ke Purwokerto, ya sudah langsung naik kereta menuju Purwokerto, berpisah, mereka bercerai. Yang satu mungkin mau melanjutkan ke Surabaya, akhirnya tidak jadi, akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Yang satu menuju ke Purwokerto, misalnya seperti itu. Jadi V itu adalah menarik orang-orang yang satu visioner dengan Anda. Suami istri yang langgeng karena terus mempertahankan visioner, sebuah organisasi yang langgeng, sebuah bisnis yang langgeng, sebuah toko yang langgeng, sebuah persahabatan yang langgeng, sebuah apalagi badan-badan politik Ipolesosbud Handkamling yang langgeng, ideologi politik, pertahanan keamanan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan negara yang langgeng adalah yang bisa mempertahankan terus-menerus persistensi visi dan misi, ya, visualisasinya sama kepada rakyatnya sehingga rakyatnya tahu apa program sebuah negara 1000 tahun ke depan. Tidak kayak Indonesia yang tidak punya program, ganti pemerintahan, ganti visi, ganti menteri, ganti kurikulum. Itulah gobloknya Indonesia. Makanya nggak jelas, agamanya nggak jelas, rakyatnya juga tidak diajarkan visi yang jelas. VK sekarang, kinetik, tindakan perilaku atau pola behavior, ya, sehingga menarik orang-orang yang memiliki perilaku yang baik sama dengan Anda, misalnya seperti, sehingga orang-orang yang datang kepada Anda orang-orang baik saja, orang-orang cerdas saja, orang-orang yang bermutu. Perilaku yang jelek akan menarik orang-orang yang jelek. Ya, jadi makanya Anda pasti tahu maling akan menarik, pergaulannya maling melulu, kan gitu. Semua dimulai dari pergaulan. Nah, itu kan tarik menarik, ya. Misalnya seorang narkoba, ya pasti akan bergaul dengan orang-orang yang mengedarkan cimeng, mengedarkan ganja, mengedarkan heroin, ya seperti itu, karena dia harus berasosiasi, berkolaborasi, berkomunitas, ya. Nah, itu saling tarik menarik. Fungsi dari komunitas itu saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan inilah disebut saling tarik menarik. K, ya. Jadi kalau orang yang mau sukses, ya pasti dia akan
membaca hal-hal yang menarik dirinya untuk mencapai energi yang lebih tinggi darinya, yaitu energi kesuksesan. Karena sekarang dia masih energinya rendah, masih belum punya magnet uang, belum punya magnet karisma, ya, belum punya gravitasi bidang apa saja, simpati AVK tadi ya, maka dia masih lemah. Maka dia membutuhkan orang yang memiliki ilmu tinggi untuk menginduksi dirinya. Akhirnya dia menjadi magnet untuk bisa menarik segala sesuatunya dalam kehidupan orbit kehidupan dirinya. Nah, demikianlah itu tindakan orang-orang yang ingin tindakannya sukses, ya akan bertindak sukses. Sepahamnya perilaku sukses. Seperti saya ini memberi ilmu adalah seorang orang ciri-ciri orang yang memiliki gravitasi yang besar, memiliki ilmu yang banyak, ya selalu pasti memberi gratis. Karena diberi gratis. Oke. Emosi, bagaimana seorang yang sukses, yang tinggi energinya, raksasa, ditembak sama semut apa ditembak sama manusia, ya ndak rasa dia, ya, atau dicubit ndak rasa karena terlalu besar dia. Maka dia santai aja. Nah, demikian juga emosi orang yang sudah besar, yang raksasa mentalnya, dia nyantai aja gitu, dijelek-jelekin, ya. Lihat tuh samudra. Anda lihat samudra terdalam di dunia, ya, misalnya samudra Pasifik. Anda tai-taiin, Anda cemooh, Anda hina dia, Anda ludah-ludahin gitu. 1000 ludah, 1 juta ludah juga akan tidak kerasa bagi samudra Pasifik. Hilang aja ludah-ludah Anda itu kan. Jangankan ludah, tai pun Anda berakin di samudra Pasifik, satu kapal induk besar gitu. Misalnya di satu kapal induk besar berisi 5 juta orang berak bareng-bareng ke samudra Pasifik, terus lalu dibuang tainya ke samudra Pasifik, hilang aja itu, tidak kerasa samudra Pasifik. Karena saking dalamnya, saking besarnya, saking teduhnya. Samudra Pasifik disebut lautan teduh ya karena teduh. Biasanya karena laut yang dalam menghanyutkan, itu dia di atas permukaan tidak beriak, ya, maka disebut lautan teduh. Karena saking dalamnya, saking luasnya, saking maha dahsyatnya kedalamannya, ya, jadi tidak akan mempengaruhi dasarnya. Anda mau mencemooh dia hanya di atas permukaan lautnya saja, tidak sampai ke titik terdalam emosinya, yaitu dasar laut yang terlalu jauh antara permukaan air laut dengan dasar laut. Jadi Anda mau hina-hina dia, Anda mau tai-taiin dia 5 juta orang juga tidak akan bisa sampai ke dasar emosinya. Jadi hubungan antara orang yang mentalnya dahsyat itu hubungan antara permukaan air laut, air muka wajahnya, Anda ludahin wajahnya, dengan hatinya. Hatinya itu di dasar laut, jauh sekali, tidak akan bisa membuat hatinya tersinggung gitu. Jadi orang yang bermental dahsyat, orang sukses, yaitu jarak antara air muka, air permukaan laut dengan dasar samudra batinnya itu sangat jauh, sangat dalam, sehingga tidak akan menghasilkan orang tersebut tersinggung. Nah, lihatlah orang-orang Islam di Indonesia sangat dangkal. Air beriak, tanda tak dalam, ya, sangat apa-apa reaktif, apa-apa ribut, apa-apa ngamuk, itu gejala, ya, bahwa kedangkalan, ya, bahwa manusia itu sangat picik, bodoh, dungu, tolol, dan emosinya mudah diobok-obok. Itulah Islam, itulah orang-orang yang ngaku-ngaku makrifat, ngaku-ngaku spiritual tinggi, tapi sebenarnya orang-orang yang emosional, temperamental, dangkal, picik, idiot, dangki, keledai. Ya, keledai itu sifatnya selalu salah, selalu tolol di tempat yang sama. Ada lubang, dibilang awas minggir lubang, dia masuk lagi lubang lagi.
Peristiwa kedua ada lubang, dibilang awas jangan lewat situ, masuk lagi. Jadi selalu pada lubang yang sama. Itulah dangki. Ya, orang-orang yang berteriak-teriak di jalan pakai jubah-jubah putih. Orang-orang munafik. Jadi AVKE yang menarik apapun juga itu karena dia sudah mengandung gravitasi yang besar. Ya, gravitasi yang besar itu gara-gara terus-menerus dikasih warna hijau, terus dikasih teh celup, terus menarik orang yang seselera dengan Anda. Oke, kalau ada orang menarik, maka dia ditarik oleh siapa? Kan gitu. Inilah yang membuat orang tidak boleh sesat, ya. Seseorang sudah pada jalurnya, Anda ini logikanya seperti ini. Ketika Anda memberikan warna hijau kepada sungai, pertanyaannya siapa yang memberi warna hijau kepada Anda? Kan gitu. Nah, ini yang penting ini di sini, yang sesatnya di situ. Banyak orang tidak sadar bahwa dia sebenarnya disuplai oleh sesuatu kekuatan maha dahsyat yang membantu dia, yang menciptakan dia sukses gitu. Itulah yang membuat Anda harus bersandar pada sang supplier. Nah, kalau di dalam ilmu penyediaan barang, ya, perdagangan, Anda seorang penjual beras, ya, Anda kan membutuhkan supplier beras, kan begitu. Anda terhubung dengan para petani-petani. Ya. Anda tidak bisa saja cuma jual beras Raja Lele, beras bulan ini, bulan itu. Harga 7.000, 7.500, 8.000, 8.000. Anda bisa mengkategorikan harga-harga beras. Tapi Anda tidak dapat supplier beras, Anda tidak bisa. Punya berbagai macam jenis tawaran beras kepada customer, kan begitu. Maka oleh sebab itu Anda bersandar kepada supplier yang memberikan semua komoditi itu kepada Anda. Anda berdiri di pinggir sungai, Anda memberikan sungai itu berwarna hijau, terus kemudian sungainya berwarna hijau, pikiran bawah sadar Anda berwarna hijau, lalu pikiran bawah sadar itu menuju kepada realita samudra, akhirnya samudra itu berwarna hijau. Tetapi Anda tidak memperoleh warna hijau untuk memberikan sungai berwarna hijau. Saat pewarna Anda dapat dari mana? Nah, berarti ada yang memberikan warna hijau kepada Anda, kan gitu. Nah, contoh lagi, Anda menginginkan air panas gelas tadi memiliki rasa teh tongji atau apapun itu. Tapi kemudian tidak ada yang memberi teh tongji kepada Anda, atau tidak ada pabrik teh tongji sekarang. Oke, Anda pindah selera, pindah being menjadi choosing being. Anda pilih menjadi teh gopek. Oke, Anda ingin membuat kehidupan Anda menjadi being gopek, ya. Menarik orang-orang yang berselera gopek. Tetapi bagaimana kalau tidak ada pabrik gopek? Ayo, bagaimana Anda rely on atau bersandar kepada? Tidak bisa, kan? Karena tidak ada pabriknya, tidak ada yang mensuplai teh gopek kepada Anda, maka Anda tidak menjadi seorang teh gopeker, sehingga tidak menarik orang-orang penselera, penggemar peminum teh gopek menuju kepada Anda, kan begitu? Akhirnya apa? Siapa yang menarik dan siapa yang ditarik, kan begitu? Nah, disinilah yang harus diberikan. Buku The Secret juga kurang komplit karena tidak menyajikan pabriknya. Nah, buku The Secret itu hanya membahas bumi dengan bulan saja, tapi dia tidak membahas matahari dan titik putaran dia pada pusat galaksi. Nah, ini dia yang membuat orang pada hukumnya law of attraction-nya hanya bersandar pada pikiran bawah sadar saja, hanya bersandar pada air sungai yang mengalir saja, tanpa memahami
bahwa siapa pabrik supplier Anda yang memegang warna hijau untuk memberi warna kepada pikiran bawah sadar sungai Anda menuju ke samudra untuk tercipta sesuai dengan zat warna apa yang Anda tanamkan, Anda teteskan kepada pikiran bawah sadar Anda sungai menjadi peron realita samudra hijau Anda. Tetapi biang keroknya siapa? Harus di situ. Nah, disinilah letak sesatnya the law of attraction. Begitu Ibu Rituan di Riau. Ya, jadi Anda harus bisa menerangkan kepada banyak orang, dan Anda mendengarkan video saya punya speech ini atau pengajaran ini, bahwa Anda harus terhubung dengan pabriknya. Ya, saya beri contoh, banyak sekali orang menyembuhkan penyakit apa saja, jantung, ya, paru-paru, ginjal, otak, semua, ya. Penyakit clutch, penyumbatan, mata, rabun, telinga, semua kan karena penyumbatan darah. Lalu yang mereka ulik atau mereka utak-utik hanyalah bagaimana darahnya lancar, ya. Bagaimana penyumbatan plak bisa mencairkan plak-plak yang lemak, karsinogen, ya, bakteri, virus, semua dibunuh dengan cara ion negatif, ya, dengan cara batu giok lah, apa itu semua di TV media, di Legend lah, di mana itu banyak sekali, matras yang terbuat dari medan magnet lah, banyak sekali itu tawaran-tawaran dari TV media, mencairkan darah supaya darahnya lancar, cuci darah segala macam, tidak menyelesaikan persoalan. Kamu harus tahu fungsi dari darah itu apa. Darah itu ibarat lubang kunci yang pas akurat dengan enzim dan hormon. Katakan hormon atau enzim atau insulin, ya. Itu sebuah kunci yang akan masukkan lubang ke sel darah. Sel darah adalah lubang kuncinya, harus pas akurat, itulah dia pasangan akuratnya. Ansihnya, legalnya, ya. Tidak bisa. Nah, kalau lubang kuncinya sudah rusak, sudah dol, ya kuncinya nggak bisa masuk. Kamu lihat itu bagaimana kunci motor yang dol, ya, bisa dicolong orang. Itulah susah, rusak. Nah, kalau sel darah merah dan darah putih sudah rusak, kamu mau mencuci darah gitu, kamu mau membersihkan plak untuk melancarkan peredaran darah, tetap saja tidak bisa membawa enzim-enzim yang diproduksi organ tertentu, misalnya insulin oleh pankreas untuk diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ membutuhkan insulin begitu, atau endokrin gitu, atau hormon testosteron begitu, atau hormon yang lain yang enzim amilase, enzim triglycerida, semua yang diurai oleh pankreas untuk diedarkan ke seluruh organ tubuh, itu membutuhkan seorang Gojek atau Gosen atau apa, Grab taksi yang namanya sel darah merah, ya. Dan itu lubang kunci, passwordnya tidak bisa bandrol atau bandrek, tidak bisa dalam kondisi dol. Nah, tetapi yang terjadi penanganannya dalam dunia medis adalah memberikan obat-obat yang nggak nyambung, ya. Darahnya dibersihkan lah, plak-plak dibersihkan, selongsongan pembuluh darah dibenerin, dibersihkan, tapi tidak mencipta darah yang baru. Nah, maka Anda harus terhubung ke pabriknya, siapa supplier pemrogram pikiran bawah sadar Anda, seperti tadi perumpamaan, siapa yang memberikan warna hijau kepada Anda, siapa memberikan teh gopek kepada Anda, teh celup kepada Anda, kopi kepada Anda, siapa yang memberikan sel darah merah kepada Anda. Gitu loh sumber pabriknya, yaitu sumber tulang belakang dalam hal medis. Sehingga yang harus Anda bersihkan, bereskan adalah bagaimana mencipta sel darah merah yang baru agar bisa mengangkut seluruh zat-zat penting dihasilkan organ tubuh yang namanya enzim, ya, dan hormon, ya, ke seluruh tubuh dengan efektif, seperti hubungan kunci dengan lubang kuncinya, ya. Maka dari situ harus
terhubung ke pabriknya, kepada Sang Maha Penciptanya. Maka Anda harus memberikan kalsium pada sumsum tulang belakang. Ternyata kalsium adalah pemproduksi sel darah merah, sel darah putih di sumsum tulang belakang. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah makan makanan yang berhubungan dengan kalsium seperti brokoli, buncis, ya, kerang-kerangan, ya, atau ikan, kacang-kacangan. Pokoknya kalsium tinggi, baca sendiri di internet. Nah, oleh sebab itu, jikalau dalam kondisi pikiran bawah sadar Anda, hanya Anda saja yang berperan dengan segala ego Anda, nafsu keinginan sukses Anda, nafsu keinginan kaya raya Anda, tanpa tahu sumber sang pemberi warna hijau untuk menghijaukan sungai dan menghijaukan samudra, tanpa tahu sumber teh gopek yang akan memberikan rasa dan warna pada teh air panas, air putih Anda, dan menarik selera orang yang sama dengan Anda, maka Anda tidak bisa apa-apa kalau tidak terhubung kepada sang supplier, sang pabrik. Seorang pedagang beras tidak bisa menjual berasnya kalau tidak terhubung ke supplier beras dan petani beras yang memproduksi sumber beras padi, ya. Oleh sebab itu, inilah susatnya di mana law of attraction harus terhubung dari planet. Yang dibicarakan di law of attraction itu hanya hubungan bumi dengan bulan saja, tetapi tidak terhubung dengan orbit sang pencipta. Ya, jadi hanya menarik bulan, menarik bulan, menarik bulan. Anda menarik bulan, menarik rezeki, menarik penggemar, tapi Anda ditarik oleh siapa? Kan tidak dijelaskan itu. Nah, inilah Anda ditarik oleh supplier, Anda ditarik oleh matahari, matahari ditarik oleh black hole, galaksi, ya gitu, terhubungnya begitu. Jadi Anda harus sadar ketika Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda, apapun warna hijau, kuning, merah di langit yang biru, ataupun rasa teh apapun saja, Anda harus terhubung. Anda mau jual beras apa saja, Anda sadar Anda ditarik oleh pabrik, ya. Jadi terhubunglah Anda selalu dengan baik-baik dengan pabrik. Brahmana, tematis pabrik apa? Penciptaan, ya. Penciptaan, ya berarti Anda seorang pencipta, pencipta hak cipta, pencipta pesawat terbang, pencipta kapal laut, pencipta mobil, pencipta musik, pencipta formula masakan, pencipta lukisan, pencipta bangunan, pencipta motor, mobil, pencipta. Jikalau Anda temanya terhubung dengan tadi choose being, memilih menjadi, Anda harus terhubung menjadi kepada sang pabrik pencipta yang temanya sama dengan Anda. Kan beras terhubung dengan tema beras toh, ya petani. Kalau Anda pedagang buah, ya Anda tidak berhubungan dengan pedagang beras. Petani beras, petani padi. Anda terhubung dengan siapa? Ya siapapun yang sekarang lagi musim buah mangga, buah jeruk, jambu, duren, nanas. Nah, demikian Anda juga harus terhubung dengan tematis sang pencipta. Maka Vishnu, sang pemelihara, ya, pensuplai. Maka kalau Anda memelihara, maka choose being Anda ya menjadi seorang yang memelihara kebun, memelihara babysitter, memelihara kolam renang, ya, menjadi pemelihara rumah orang, misalnya tukang ledeng, tukang listrik, memelihara keamanan, polisi, tentara, memelihara perjalanan darat, udara, laut, pilot, supir, angkot, memelihara kiriman barang, gosen, ya, traveler, pemelihara, ya, itu
doa para choose being Anda. Lalu thematic supplier Anda melebur, ya, membuat detail, lalu memperbaharui diri atau reformasi, ya, koreksi diri orang-orang yang mengkoreksi kesalahan, ya, menjadi seorang auditor, ya, melakukan riset, ya. Maka Dewi Saraswati, ya, Dewi Pendidikan adalah sifat juga, yaitu meriset, ya, meneliti, menelisik, ya, mengkaji, pengkajian, ya, hal-hal yang ilmiah, membuat seminar, pembicara, peneliti laboratorium, pendidikan, ya, itu sifat, ya, mengkoreksi diri, ya, terapi, penyembuhan, ya, di situ sifat. Jadi Anda harus terhubung ke Sang Maha Sumber, ya, sumber pabrik atau penciptaan, tadi pemelihara, tematis. Maka Tuhan yang Maha Benar adalah Tuhan Sang multi layers, multi sumber ini, Brahma, Vishnu, Shiva. Maka turunannya adalah semua yang diasosiasikan seperti Semar dan Varuna. Tuhannya bangsa Atlantis adalah Baruna, dewa Baruna, ya, 3 alam, ya, alam Trisula, ya, air, darat, laut. Karena air ada di semua segmen, maka Baruna mengambil kesimpulan umumnya berupa zat, yaitu air ada di mana-mana, air ada di dalam air ada di darat. Semua makhluk hidup 90% terbuat dari air, dalamnya darah semua, ya, tumbuh-tumbuhan semua, klorofil, darah manusia, daging, semua itu air. Lalu udara tanpa ada O2 tidak disebut O2, H2O. Ada air lagi, ya, maka Baruna ada di semua dimensi. Kalau Semar bersifat morfologis, bentuknya mewakili simbol. Ya, jadi the law of attraction, kalimatnya adalah, sekali lagi sebelum saya tutup, kalimat menarik dan ditarik sekarang, ya. Kalau tadi law of attraction Rhonda Byrne itu hukum buku The Secret, saya lengkapi lagi, ya, ditarik oleh siapa Anda, gitu yang tadi saya bilang. Jadi kalimatnya sekarang menjadi begini. Kalau tadi adalah choose being, itu saya adalah, nah, Anda pilih, misalnya saya adalah seorang musisi jazz misalnya gitu, maka yang tertarik kepada saya adalah penggemar jazz, kan begitu. Maka saya memperoleh penghasilan dari hanya orang-orang yang menggemari jazz, membeli. Jadi rezekinya banyak apa sedikit di Indonesia. Nah, Anda bisa memilih choose being, ya, memilih menjadi apa gitu. Misalnya sekarang saya ingin membuat klinik penyembuhan, ya. Saya adalah penyembuh, pemilik klinik penyembuhan, Bayu Wirawan. Lalu kalimat berikutnya, saya menarik banyak orang yang sakit. Saya menarik banyak orang yang membutuhkan informasi tentang kesehatan. Saya menarik banyak orang yang ragu tentang memilih jenis makanan yang sehat. Maka saya memperoleh penghasilan dari itu. Bisa paham, ya? Ya, sekarang coba Anda bikin. Saya adalah seorang guru SD misalnya gitu. Maka saya menarik orang tua murid yang ingin mensekolahkan anak-anaknya ke SD. Maka saya memperoleh gaji dari yayasan misalnya. Tapi Anda kalau itu guru SD, tapi kalau saya pemilik yayasan, pemilik SD, SMP, SMA, dan universitas, maka saya menarik. Nah, menarik apa? Menarik mahasiswa, kalau universitas, ya, anak SMA, ya, menarik juga SMP, menarik juga anak SD.
maka saya memperoleh income dari semua itu. Nah, jadi Anda sendiri yang menentukan income Anda dari Anda berbicara pada kalimat bawah sadar Anda. Choose being tadi, be, saya menjadi. Atau saya adalah, maka saya menarik. Ya, kalimatnya saya adalah atau saya menjadi, choose being tadi, memilih menjadi. Saya adalah atau saya menjadi titik, maka saya menarik titik, maka saya memperoleh income atau penghasilan atau kekayaan titik. Bisa paham? Ya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Anda di belakang semua ini Anda terhubung kepada supplier atau pabrik, yaitu tematisnya apa? Kan begitu tadi, temanya Brahmana, pencipta, Vishnu sang pemelihara, profesinya macam-macam, sang Siva. Nah, disinilah Anda memiliki backup energi daya magnet yang luar biasa. Dalam prakteknya nanti saya akan ajarkan. Yang penting kesadaran ini dulu ditanamkan. Ini sudah 51 menit. Oke, semoga Anda paham apa penting sekali ini, karena ini juga saya dituntun oleh yang maha pabrik, yang maha kuasa, yaitu Brahmana, dalam semangat memelihara kecerdasan dan kepekaan, ketajaman dan arah Anda bertuhan, Vishnu, dan juga kecerdasan Saraswati, dan sumber dari Siva. Tenggorokan saya sudah sakit dan kering. Saya harus mengakhiri ini. Semoga Anda paham. Saya Bayu Wirawan, Prabu Siliwangi Now, Raja Pajajaran yang asli sekarang ini, Jenderal King Jazz. Sebarkan audio message ini ke seluruh, viralkan semua.